Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Salam keren, salam persahabatan. Saya dari Pulau Lombok menyapa rekan-rekan pemuda-pemudi yang mau jadi pemimpin di masa kini dan masa yang akan datang. Mantap, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menolong kita terus tetap bisa beraktivitas dan tetap sehat kuat dalam pemeliharaannya. Dan saat ini kita masih melanjutkan pemimpin yang baik, ya. Nah, jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin di mana dia akan terus bertumbuh untuk menuju kepada kemaksimalannya. Nah, jadi dalam kepemimpinan, kalau Anda pernah membaca The 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan yang membuat orang-orang efektif, ya. Jadi ini karangan Stephen R. Covey yang pernah menjadi the best seller di Amerika. Nah, dalam hal ini ada 3 bagian dari 7 itu yang diungkapkannya. Yang pertama adalah dependent. Dependent itu adalah pemimpin yang masih muda, yang masih hijau, yang belum banyak pengalaman, yang masih harus bergantung kepada orang lain, harus masih pada tuntunan kepada orang lain. Dan tetapi kalau orang yang dependence ini dilakukan kepada Tuhan, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa karena ada keyakinan yang dimana dia harus bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Tetapi dalam hal kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Karena pemimpin yang tidak tahu memimpin, ya jangan jadi pemimpin. Tetapi apapun alasannya, orang-orang muda yang mau menjadi pemimpin, dia harus tetap punya kemampuan, punya energi, dan harus terus mau belajar untuk menjadi pemimpin di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dan itulah sebabnya dependence ini walaupun masih dalam tahap akhir, tapi kalau pemimpin itu mau bertumbuh, maka dia akan mau belajar terus dan mau jatuh bangun dari pembelajaran. Jadi jangan pernah menyerah, never give up. Walaupun kita mungkin mendasarinya mulai dari dependence ini, ya, dari tingkat yang paling bawah ini, tetapi jangan menjadi ragu menjadi seorang pemimpin. Belajar terus dan belajar. Belajar dari senior, belajar di sekolah, belajar berorganisasi, belajar di mahasiswa dimanapun. Ya, kita harus terus belajar untuk mengembangkan kemampuan kita sebagai pemimpin yang baik. Nah, ketika kita masih ada di situ, kalau orang bilang pemimpin kanak-kanak, ya tidak apa-apa, tetapi jangan berhenti di situ. Nah, kemudian yang kedua dikatakan ini yang independen. Jadi itu mulai pemimpin yang mandiri, mulai dia bisa bernegosiasi, bisa mengambil keputusan, tidak harus tanya sini tanya sana, kalaupun dia harus tanya sini, tanya sana, keputusan itu bukan diambil oleh orang lain, tetapi keputusan itu diambil oleh dirinya sendiri. Dan itu sebabnya dalam kepemimpinan independen ini perlu diketahui ada 3 hal, kan tadi 7 ya, ada 3 hal. Yang pertama itu proaktif. Jadi seorang pemimpin harus proaktif, menyapa, memberi senyuman, dan dia harus yang pertama kali hadir, yang pertama kali menjadi teladan. Dia harus proaktif menolong atau proaktif menyapa. Dia harus proaktif memberikan motivasi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua dikatakan adalah begin with the end in mind. Jadi ini berani menata kehidupan. Jadi dia harus berpikir kepada hal yang baik, kepada hal yang sempurna. Seorang pemimpin tidak berpikir setengah-setengah, dia harus sampai kepada akhir.
Jadi artinya bahwa pemimpin itu yang independen ini, dia adalah seorang pemimpin yang sudah mulai melihat sisi kehidupan yang harus ditata, baik dalam kepemimpinannya sebagai pemimpin di masyarakat atau kepada pemimpin dimanapun dia di organisasi. Dia harus mulai menata untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya ini kepada satu arah yang dimana yang saya katakan waktu yang lalu adalah vision atau visi, ya. Nah, jadi dia menata prinsip-prinsip kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dan ketika prinsip-prinsip itu dia tegakkan, dia juga harus berjalan di tengah-tengah prinsip itu dan mendorong yang orang-orang yang di bawahnya untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi tetaplah melakukan yang terbaik sebagai calon-calon pemimpin, dan ketahui bahwa kita bukanlah pemimpin yang terus bergantung, tetapi pemimpin itu dari bergantung lalu kemudian mandiri. Yang terakhir dalam independence ini adalah put first, think first. Jadi dia harus melakukan tugas tanggung jawab itu. Yang pertama yang harus diutamakan. Jadi jangan yang sudah direncanakan sebelumnya, lalu karena ada sesuatu, ya akhirnya yang lain terabaikan. Tidak, tetapi dia membuat sebuah cara kerja di mana yang pertama itu haruslah diutamakan. Sama dengan orang-orang yang pedagang, ya. Kalau orang-orang pedagang itu, kalau misalnya dia adalah barang atau sampai memiliki gudang, Anda bisa bayangkan kalau dalam gudang itu yang terus dikeluarkan, yang baru masuk dikeluarkan, yang baru masuk dikeluarkan, yang baru masuk dikeluarkan, bagaimana yang lama? Kadaluarsa, rusak, ya. Dan itu sebabnya seorang yang pengusaha itu dia harus mengawasi distributor pengeluaran barang-barang itu. Makanya dia harus mengatakan kepada mana yang datang pertama, harus itu yang harus dikeluarkan lebih dahulu. Jadi jangan yang belakangan datang itu ya dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi kalau yang dalam gudang yang seperti saya katakan tadi, bahwa kalau yang pertama datang, ya harus yang pertama keluar. Jangan yang pertama datang, lalu dia disimpan, lalu yang baru datang terus dikeluarkan yang baru. Ya terjadi kerusakan pada barang tersebut. Nah, dalam kehidupan kita juga sebagai pemimpin harus tahu meletakkan hal-hal itu di tengah-tengah kehidupan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang disebut private victory. Jadi private victory ini adalah kemenangan dalam diri sendiri. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi orang-orang yang telah mengalami kepemimpinan. Makanya kalau Anda ikuti leadership saya, maka ada satu yang saya katakan sebelumnya, bahwa yang harus kita miliki dalam kepemimpinan ini, sehingga itu membawa sesuatu kepuasan dalam kehidupan kita. Jangan jadi pemimpin, misalnya menjadi pemalas, tidak mau bekerja. Jangan. Jadi pemimpin itu harus mau bekerja keras, pemimpin itu harus sabar, pemimpin itu, dan dia harus memilikinya terlebih dahulu, baru dia punya cita-cita, punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Di dalam kepemimpinan independen ini, maka private victory, kemenangan dalam diri sendiri ini menjadi penting, karena kalau Anda sendiri tidak bisa mengendalikan diri Anda, bagaimana Anda akan mengendalikan orang lain? Nggak akan mungkin. Dan itulah sebabnya kita harus melakukan tugas kita ini dengan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, independence, interdependence. Jadi interdependence ini adalah saling ketergantungan. Nah, ini dia mulai bisa membangun persahabatan, mulai membangun dengan orang-orang yang sejalan, dengan sepikir dengan dia, dan terus membangun kebersamaan. Karena nanti
di sini kita akan berpikir bukan lagi berpikir loss win atau loss win atau win loss, bukan. Win, kalau kita berpikir win loss lose win, ya bahaya. Kita harus berpikir sebagai pemimpin yang bagian yang keempat di dalam interdependence ini yang disebut bagian nomor 4 itu adalah berpikir sama-sama menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa satu beruntung, satu menang. Nggak ada itu. Satu rugi, nggak bisa. Ya, harus win-win. Kalau kamu menang, saya menang. Saya menang, kamu menang juga. Jadi sama-sama beruntung. Dan ketergantungan yang seperti ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ketika kita melakukan itu, wow, luar biasa. Jadi dalam kehidupan kita ya sebagai pemimpin yang telah mentahap interdependence, itu betul-betul pemimpin yang sudah matang ya. Sudah matang, dia tidak hanya berpikirkan, saya pernah bilang, pemimpin itu tidak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi pemimpin itu adalah memikirkan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat, kepentingan orang-orang yang dipimpin. Itulah pemimpin yang sudah pada tahap interdependence. Nah, jadi kalau sudah saat pada pemimpin interdependence, maka kita sebagai pemimpin, kita tahu kebutuhan, menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di bawah kita. Dan masyarakat akan mendukung kepemimpinan kita. Karena apa? Sama-sama menang. Ya, masyarakat ditolong dan pemimpinnya ditolong untuk terus berkarya, menata sebuah kota atau sebuah provinsi, sama seperti yang dilakukan Bu Serli atau Pak Hoho atau Pak Pandu di Jawa Tengah itu ya, terus di Serli Juanda itu di timur, di barat itu ada Pak KDM. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin hebat yang betul-betul telah matang dalam hidupnya. Dia tidak lagi mementingkan tentang kepentingannya, tapi sudah berpikir matang. Bayangkan kalau sebagai seorang pemimpin yang arogan, ketika dia menggusur orang-orang yang menempati lahan tanah negara, dia bisa aja berkata, ini kan tanah negara, kamu mau apa, bukan urusan saya, kamu harus keluar dari situ. Dia tidak. Dia berikan istilahnya bagi mereka yang mau ditata, diberikan biaya untuk pindah, dan kemudian dijanjikan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat yang tadinya bergejolak karena sikap pemimpinnya yang memang sudah matang, yang berpikir win-win solution, maka mereka akan dengan tenang hati, dengan senang hati juga menerima keputusan itu. Walaupun sebenarnya mereka merugikan. Tapi karena ada pemimpin yang bijak, pemimpin kan ada dalam poin leadership saya, itu ada poin, ada perlunya ke itu ada perlunya kebijaksanaan. Nah, lalu kemudian seek first to understand, then to be understood. Jadi di sini mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. Ya, bukan dimengerti lebih dahulu, baru mengerti. Tidak, tapi mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. Ya, itu level yang sangat luar biasa. Itu nomor 5 ya dari 7 habit itu. Jadi itu akan menolong orang yang pemimpin itu akan terus bisa mengerti orang, bisa mengerti lebih dahulu masyarakat. Jadi, whatever you want men to do to you, do also to them. Jadi, apa saja yang ingin orang lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian. Jadi, kalau kita mau memperbaiki, ya kita harus rela juga memperbaiki mereka. Jadi, kalau kita mau melihat sesuatu yang baik,
kepada mereka kita harus melakukan yang baik. Kita yang harus terlebih dahulu. Dan itulah yang dianut, falsafah yang dianut oleh Pak KDM ataupun Ibu Shirley. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah seek first to understand, then to be understood. Jadi mengerti artinya baru sampai tiba yang dinamakan saling mengerti. Kalau udah tiba saling mengerti, pasti saling menghargai, pasti saling menghormati, pasti saling bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Bukan lagi memikirkan tentang diri sendiri, tapi bersama-sama membangun kemaslahatan masyarakat, sama-sama menang, ya. Pemimpin mendapatkan penghargaan yang baik dari masyarakat yang dipimpinnya. Dan kemudian yang sinergis, kerjasama. Jadi saya melihat bagaimana Pak Dedi kepada gubernur, kepada wali kota atau katakanlah bupati, ada masalah-masalah seperti jembatan yang sudah lama tidak dibangun lalu dibiayai oleh Pak Dedi ratusan juta, 800-an juta itu, dan dia rela berkorban membuat jembatan. Ada banyak, ya. Dia bersinergi dengan orang-orang, bahkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Itu karena apa? Dia pemimpin yang sudah matang, interdependence. Jadi dia mengerti kalau bawahan saya ini belum bisa, kenapa saya tidak membantu? Supaya dia pendapatan masyarakat bisa meningkat dan semua jalan-jalan dibangun dengan mulus sehingga pariwisata di Jawa Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jadi ini yang disebut public victory. Public victory itu adalah kemenangan bersama, kemenangan umum bersama. Jadi kalau kemenangan bukan lagi kemenangan pemimpin, tapi kemenangan masyarakat itu karena melihat misalnya kotanya bagus, jalan-jalannya bagus, dan masyarakat juga turut memelihara, turut menjaga, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat awal-awal masyarakat yang dimana sungai-sungainya begitu kotor dalam kehidupan sungai itu, tapi kemudian dibersihkan, apa yang terjadi? Ada banyak hal di luar dugaan kita. Belum berapa lama kotor kembali. Tapi ada juga orang masyarakat yang sudah dibersihkan merasa bertanggung jawab untuk membersihkannya. Jadi itu dia ingin berpikir sesuatu yang positif, sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi pemimpin interdependence ini dia juga harus selalu servant the soul. Jadi sinergis itu dia itu bagian yang keenam. Lalu ketujuh adalah servant the soul. Artinya kita harus terus meningkatkan diri kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Harus terus mau meningkatkan diri, belajar lebih lagi untuk sesuatu yang jauh lebih baik ke masa yang akan datang. Jadi kalau orang-orang muda mau jadi pemimpin, jadi jangan berkecil hati kalau Anda mulai dari bawah. Jangan berkecil hati. Kalaupun Anda masih tahap mandiri, jangan berkecil hati. Tapi tingkatkan terus kemampuan Anda sampai kepada interdependence. Supaya kepemimpinan itu membawa kemenangan kepada masyarakat atau kepada yang Anda pimpin. Sehingga membawa kesejahteraan bagi yang Anda pimpin. Semoga orang-orang muda terus mau mengembangkan talenta kepemimpinannya. Karena ada berkata kalau tidak ada pemimpin maka jatuhlah bangsa itu. Jadi kalau kita membutuhkan pemimpin hebat untuk mempertahankan bangsa ini, kita generasi tua akan berakhir, tapi Anda akan melanjutkan dan terus akan bergulir sampai ini terus berjalan sampai kapan Yang Maha Esa itu ya menyelesaikannya. Ya. Tapi sebagai seorang pemimpin kita harus punya tekad untuk terus menggulirkan
sesuatu yang baik kepada generasi kita di depan. Dan kita yang terus saat ini menjadi pemimpin, jadilah terus menjadi teladan bagi mereka dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam tindakan. Semoga orang-orang muda maju terus dan mantap, mantap, mantap.